Bos, apa itu, Mbak? Loh, itu Mbak Cokro, Mbak. Ya iya, ini adalah korinnya ya. Ini kecil. Deket-deket sampai marah dia tuh, Mbak. Hah? Sampai marah dia tuh. Ya karena kita undang korinnya. Tapi tenang. Mbak, jangan deket. Sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Kenapa saya melihat keanehan di samping Mbak Hilo ada kayak botol, terus ada piringnya, itu maksudnya apa, Mbak? Ya begini ya, terutama kepada Gus Samsudin dan orang-orang yang ada di Padepokan. Nah, kenapa saya mengadakan seperti ini? Karena saya akan mau mengundang korinnya dukun santet sakti terkuat di muka bumi. Siapa itu, Mbak Hilo? Nah, dia adalah Mbah Cokro. Yaudah, supaya nggak panjang-panjang, Ya, pembuktiannya itu Mbak Hilo memasukkan di botol itu apa gimana, Mbak? ya nanti kita letakkan ya, berdiri di sini ya. Oh, mosok, Mbak? Ya, nanti kita akan wujudkan. Karena begini, ya. Ini kalau sosok aslinya, saya sendiri belum tentu bisa mengalahkan dukun santet sakti ini. Kenapa? Oke. Kehebatannya sangat luar biasa. Ya udah, sekarang gini Mbak Hilo, biar nggak panjang-panjang, Nah. ya kan? Coba, Mbak, langsung aja, Mbak. Baiklah kalau begitu, saya akan mengundangnya, Iya. yaitu Mbah Cokro. Itu sebenarnya saudara kembar saya, Iya. telah berguru kepada ilmu hitam sesat sehingga dia menjadi seperti Silahkan, Mbak. Gagal. Silahkan, Mbak. Kita jangan buang-buang waktu. Sukmo Cokro. Hadirlah kekuatanku ingin menunjukkan dirimu, wahai Cokro. Us, apa itu, Mbak? Loh, itu Mbak Cokro, Mbak. Ya iya, ini adalah korinnya ya. Ini Mbak, kecil. jangan deket-deket sampai marah dia tuh, Mbak. Hah? Nampak marah dia itu. Ya karena kita undang korinnya. Tapi tenang. Mbak, jangan deket-deket, Mbak. Marah dia tuh, Mbak. Ya. Nonjok-nonjok Mbak dia loh. Ya, sudah tenang saja, tenang. Saya tidak mau bertempur dengan kamu karena tahu kamu ini adalah saudara kembar saya. Tapi begini, saya ingin memberitahu bahwasanya saya mengundang dirimu, korinmu di sini bukan untuk apa-apa. Saya ingin agar kamu bertobat gitu kalau bisa. Ya. Ya, jangan menyerang Gus Samsudin. Nah, itu saja saya minta. Karena dia orang mengajar di Padepokan, ya. Iya. Dia nggak nerima ini, Mbak. Tetap dia Kan kali suaranya, korinnya ini kurang dengar saya. Tak apa yang dibilang itu belum tahu gitu ini. dia sedang marah-marah memang diundang ini. Karena dia orangnya anarkis ini. Jadi kayak mana ini, Mbak? Kita kembalikan aja lagi. Kita kembalikan, Mbak. Silakan. Asaling bumi paling lembut, asaling bening paling menyak kue. Udah. Hilang, Mbak. Kemana dia, Mbak? Ya, kita kembalikan ke dimana dia berada itu. Oke. Mbak, jadi kayak gini itu maksudnya apa, Mbak? Ya, kita mengundang korinnya tadi, itulah biar supaya tahu sosok yaitu yang namanya dukun santet sakti yang terkuat gitu ya Di muka bumi. di muka bumi. Jadi Nah. Mbak dikatakan sama dia suruh ngapain aja, Mbak? Keinginan dia sebetulnya apa, Mbak, itu? Dia keinginannya dia membuat keonaran gitu. Dia tidak suka Padepokannya Padepokan Gus Samsudin ini Gus bakal Samsudin. dihancurkan katanya. kurang ajar itu, Mbak. Nah, itu tadi. Nggak bisa dibiarkan. Iya. Mbak Hilo nggak coba menawarkan sesuatu kepada saudara kembar Mbak Hilo yang jadi dukun santet itu, Mbak Hilo? Ya, Untuk tidak melakukan hal-hal semacam ini lagi. tapi begini ya, dia tidak menerima apa yang saya bicarakan terhadap dia ini, dia selalu menolak gitu. Dia menuruti keinginannya sendiri begitu.
keinginannya sendiri. Iya. Mbak Ilo, kalau boleh tahu Mbak Ilo, dia belajar dari siapa? Apakah guru Mbak Ilo dengan dia itu, Mbak Cokro itu sama? Dulunya sama, tapi ketika saya mempelajari itu ternyata itu sesat, saya mengundurkan diri gitu. Saya menjauh. Ternyata itu dulu saya kira orang baik-baik, tapi yang diajarkan adalah membuat orang celaka-celaka gitu. Saya tidak mau itu. Ya, nah itu kan masalah bukan kepada gurunya kalau menurut saya Mbak Ilo. Itu masalah pribadi orangnya. Semua kekuatannya bisa digunakan untuk kebaikan dan keburukan. Iya. Gitu, Mbak. Tapi ini begini, ini alirannya sesat gitu ya. Ketika apa yang bilang Mbak Ilo itu katakan sesat itu, Mbak Ilo jangan asal sembarangan. Iya begini. Mbak Ilo harus punya bukti dan. Iya. Karena setiap kali kita ikut sama, sekarang sudah entah kemana ya, mungkin gurunya Mbak Cokro nih. Dulu makanya saya ketahui ya, kalau dia tidak menewaskan seseorang, maka dialah jadi tewas seperti itu. Oke. Jadi ketika tumbal. Itulah seperti tumbal begitu. Nah, apabila dia bisa menewaskan orang ya, maka kesaktiannya sangat hebat begitu, sangat bertambah. Kenapa nggak gini, Mbak Ilo ikut di guru panjenengan juga, tapi gunakan keilmuan itu tadi untuk kebaikan. Atau menjatuhkan adik kembarnya Mbak Ilo sendiri, Mbak Cokro itu. Ya, saya sudah dulu waktu saya bersama untuk mundurkan diri ya. Namun saya aja tidak mau, bahkan saya sendiri diserang sama dia ya, sempat kewalahan juga. Sekarang gini, kekuatan Mbak sama Mbak Cokro itu gimana? Ya kalau selevel atau tidak? Ya dia lebih di atas gitu. Ya makanya Mbak jangan sembarangan sama dia kalau gitu. Ya makanya tadi saya Mbak pun manggil-manggil dia itu, dia udah mau buat rencana itu nampaknya buat Mbak itu. Ya itu bisa jadi. Tapi sekarang begini ya, rimbanya tadi mana dia? Hanya korinya yang bisa saya undang, begitu. Ya kalau kayak gitu Mbak namanya ngundang maut Mbak. Mbak bisa celaka nanti di tangan dia. Ya begini, nanti ya saya ingin tahu dari kelemahannya apa. Kalau bisa saya ketahui nanti ini harus kita sadarkan, karena ini semakin lama ya semakin merajalela gitu ya. Iya. Nah itu. Jadi menurut Mbak sekarang ini Mbak Cokro ya, setelah kemarin juga diketahui dia mengirim ante-antenya ya Mbak, yang di sana. Iya. Siapa tuh jenengnya itu Mbak, yang diikat karet-karet ya kepalanya itu? Iya, itu antek-anteknya semua aja. Ante-anteknya semua itu. Iya, itu sekarang mana itu? Mbak semalam mau bilang mau sembunyikan dia. Mau ditaruh mana dia? Dikemanain sekarang? Mbak buat. Ya begini. Semalam kata Mbak katanya Mbak ikat itu. Iya. Ayo. Kan ini baru hitungan berapa hari ya? Mungkin 2 atau 3 hari nanti baru kita lihat. Saya sembunyikan itu di hutan itu. Tujuannya apa Mbak? Biar netizen tahu kenapa semalam ya, tujuannya kita ikat semalam biar supaya dia sadar. Nah, sadar kalau dia nanti tidak melakukan lagi, ingin bertobat, maka kita bawalah ke Padepokan Gus Samsudin. Tapi apa Mbelo nggak sadar bahwasanya Ki semalam siapa sih namanya? Itu muridnya siapa itu? Muridnya Mbak Cokro itu. Ya kita bilang siapa namanya lah. Ya, Mbak Udo, Mbak Sopo ya. Iya, dia tidak menyebut namanya, tiba-tiba. Sekarang gini, Mbah Udo itu Mbak Ilo, dari gaya dia semalam kita nampak, dia itu kayak emang udah sering betapa. Iya. Kemudian Mbak Ilo ikat, kemudian ditaruhkan di hutan. Dia sama dengan betapa juga nih ya. Iya, tapi dia tidak bisa bergerak, kita ikat. Betapa beda. Betapa kan juga nggak bisa bergerak. Iya, tapi nggak bisa bergerak, menenangkan diri. Iya, tapi dia sudah saya pageri ya dengan pagar goib ya, sehingga dia tidak bisa berfungsi gitu. Nah, seperti jalan darahnya sudah saya totok kemarin itu ya, sehingga dia tidak bisa melakukan apa-apa seperti itu. Ya udah Melo, nanti kita datengin dulu ya, saya mau minta kejelasan nih, dukun santet tanah air itu makin merajalela itu. Iya.